Menikah dulu atau mapan dulu? Menikah dulu. Alasannya? Alasannya saya alhamdulillah masih hidup. Kesempatan terbaik untuk berbuat ya, yang terbaik untuk pondok adalah ketika kita di pondok. Ya kan? Karena ketika kita mendapatkan kebaikan dari pondok, kemudian kita bisa salurkan kebaikan itu secara sekaligus juga dalam waktu yang sama. Iya. Itu kan? Iya. Mulai khususnya ketika kita pengabdian ya. Iya. Ini juga yang menjadi pegangan saya. Ya, alhamdulillah walaupun malasnya tentu ada ya. Selalu Malas juga pasti ada. lari-lari cili-cili ya. Ini juga kita bisa minta maaf sama ustadz-ustadz kita di pondok ini selama di pondok. Ya mungkin kita ada juga cili-cilinya. Iya. Ya tidak bisa dipungkiri itu. Ini kemalasan tentunya. Tapi ya dengan itu kita sadar juga bahwasanya kapan lagi kita berbuat yang terbaik. Mungkin ketika kita di luar kita rasakan bisa lah mungkin ada kesempatan, tapi tidak sebanyak yang kita miliki ketika di Pondok. pondok. Ya alhamdulillah dengan kesederhanaan serta kita diajarkan keikhlasan, kita merasakan kebaikan itu yang luar biasa. Iya. Bisa saya lihat saat dari antum saya lihat, wah kalau Ustaz Bashir dia, Ustaz Bashir ya. Antum Ya, jangan apa kesilapan. adanya lah Jangan gitu. terlalu bumbu-bumbu ya. Tidak boleh. Penjilat. Tidak boleh. Nanti jambi bumbu-bumbu saya kasih kopi nanti insyaallah. Saya memang berniat untuk nginap di tempat antum nanti. Kayaknya. Ahlan insyaallah ditunggu Ki 24 jam. Kabari saja. Mungkin yang antum dapatkan dari pondok, antum terapkan di pondok cabe itu. Ya, betul. Intinya tidak ada rentetan kehidupan, ya bisa dikatakan selama 7 tahun di pondok itu yang sia-sia. Ya, kadang ada satu kondisi yang betul-betul seakan-akan mengembalikan kita ke masa ya di mana kita bisa mengingat-ingat masa-masa itu. Terkadang bahkan saya kalau datang ke pondok ada kesempatan, Biasanya ya, datang kapan Ustaz? ya Biasanya antum kadang kalau kesyukuran ya. Tapi udah berapa tahun ini qadarullah belum pernah ada kesempatan lagi. Udah berapa tahun ya? 4 tahun mungkin. ada rasa rindu atau Sangat rindu tentunya ya, rindu sekali. bukan cuma antum Ustaz, kami Ya. semua di sini juga. Kita semua rindu insyaallah ya. Bahaya kalau tidak rindu ini ya. Iya. Karena Mati rasa. kecintaan itu akan melahirkan kerinduan. Iya, Ya. betul. Tapi harus dengan yang benar. Ya, kalau kita cinta sama mahat kan tidak salah ya. Iya. Kalau rindu dengan mahat nggak salah juga. Iya. Yang Kalau- salah itu kalau cinta dan rindu sama hal yang belum jelas. Baru Ya. saya mau ngomong begitu Ustaz. Jadi alhamdulillah semua yang kita alami di pondok itu bekal kita. Maka tidak salah kalau sering-sering kita ada kalimat doktrin lah istilahnya Ya. yang sering diulang-ulang. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu dengar, Semua adalah pendidikan. semua adalah pendidikan luar biasa. Ya, setelah selesai dari mahat, waktu di mahat mungkin ya lewat-lewat itu kalimat. Iya. Apa sih itu? Ya, pendidikan yang mana kita masuk dari mahkamah satu ke mahkamah yang lain. Iya. Ya, ini pendidikannya. Ternyata setelah selesai dari mahat, ya baru kita tahu pendidikan itu yang sesungguhnya. Ya, dan alhamdulillah ketika saya santri baru, Iya. salah satu kenangan yang saya ingat, ya saya makan dengan piring waktu itu, ya bercampur baur antara kenang atau kerinduan dengan orang tua, kangen dengan keluarga, Ya. kemudian bersama dengan makanan yang luar biasa apa adanya. Waktu itu saya nggak dapat lauk waktu itu. Ya, jadi kita udah nunggu waktu Mungkin makan. antriannya mungkin paling belakang mungkin saat. Ya mungkin lah Ah, akhir-akhir ya. makanya Ya, apalagi nggak kalau dapat. masuk mahkamah gitu. Iya, itu paling Ya, masuk nama-nama ya terbaik hari itu. aduh terbaik. Akhirnya ngantri telat, kemudian tidak dapat lauk umpamanya, alhamdulillah masih dapat nasi ya. Tapi itu yang menjadi kenangan yang tidak bisa saya lupakan juga. Saya makan dengan air mata saya. Aduh. Ya. Jadi sering saya sampaikan ke adik-adik kami nih, siapapun yang
ketika kami punya kesempatan menyampaikan ini, kehidupan sepahit apapun kehidupan antum rasakan sekarang, nikmati, jalani aja. Ya, untungnya saya waktu itu saya nikmati menangis saja. Jadi saya makan tidak ada lauk, ya saya sambil nangis. Tetap saya gini nasi saya nih. Iya. Jadi jadi saya di mojok ada itu tempat di dekat apa namanya tangga itu di dapur ya, Iya. di bangunan Haji Kala itu Iya. ada di pojok ya. Nah, saya di situ biar tidak terlalu terlihat, tapi air mata mengalir deras. Ya, setelah itu ada kawan yang datang membawa ada secari kertas kecil dibungkus rapi. Kemudian datang, kenapa menangis? Saya nggak ngomong, tapi beliau sudah paham karena lihat piring saya kan. Iya. Dia bukalah kertas kecil itu, ternyata di dalamnya adalah pejeh. Wah, saya kira abon. Ya, Astaga. di dalamnya adalah pejeh Garam. kata orang sana ya. Ya. Garam ya, milhun. Iya, 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 betul. Ditawarkanlah saya ini, yuk makan sama-sama. Ya, saya tidak lupa juga itu Iya. orangnya ya. Akhirnya itulah menjadi lauk terindah dan terenak saya waktu itu. Ya, masya Allah. Setelah itu belajar mahfudzat. Ya, khairul idam alju. Ya, ternyata luar biasa. Betul itu. Karena kita Sebaik-baik lapar. lauk. Ya, sebaik-baik lauk adalah Rasa lapar. Gak ada lauk, kita lapar. Ya, nangis sambil makan. Hajar Habis aja. pasti. Alhamdulillah, apalagi ditemani garam ya. Iya. Setelah itu, saya kan belum pengalaman ini. Setelah itu setiap saya pulang, ada kesempatan pulang, yang pertama kali saya beli adalah garam. Pasti. Garam. Ya. Buat persiapan. Betul. Ya, jadi saya selalu bilang ke adik-adik sekarang ini kalau ada teman atau adik-adik yang sharing minta nasihat ataupun apa saja, saya selalu bilang, saya pernah berteman dengan garam. Alhamdulillah saya masih hidup. Kalau antum sekarang berteman dengan telur, dengan nasi antum, insya Allah tidak mati. Oh, beda Ya. saat Eh, anak-anak zaman sekarang mainannya ini apa namanya? McDonald. Oh, Aduh, Masya sponsor. Allah. Ya. Wis nasi. udah beda zaman ya. Tapi ala Burger kulli hal, King. ya ala kulli hal, Ya. alhamdulillah. Atas segala keadaan itu, itulah menjadi bekal kehidupan Ya, kita. Ustaz, dari semua cerita antum tadi, satu pesan buat guru-guru kita atau untuk pondok kita. Yang pertama mungkin ya karena kesempatan ini ya, Rasa insya terima Allah. kasih. Ya, pertama permohonan maaf, Hmm. permohonan maaf yang sebesar-besarnya mungkin ya, karena kita rasakan ya kami di pondok dulu itu alhamdulillah ya, mungkin ada teman yang mengatakan ya saya orang yang jarang melanggar, mungkin mengatakan seperti itu. Ya. Tapi saya merasa ya tidak ada bedanya saya dengan teman-teman yang melanggar. Saya juga punya kekurangan, saya juga punya kekhilafan termasuk kepada asatidzah dan guru-guru. Ya, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan ya itu tidak menjadi penghalang atas keberkahan ilmu yang kami dapatkan dari pondok kita tercinta. Ya, termasuk kepada Ustadz kita, Ustadz Sa'ad Said hafizahullah. Begitu juga direktur ya, Ustadz Mustari. Karena ada beberapa kenangan juga mungkin Waduh. dengan beliau ya. Ya, termasuk dengan Ustadz kita Ustadz Sa'ad Said ya, ketika mengemban amanah bagian tahfiz itu ya mungkin banyak ya hal-hal yang membuat beliau ya kadang Sedikit harus ya memotivasi kami dengan cara yang khusus ya, karena kurangnya kami dalam menjalankan amanah. Kemudian sekaligus jazakumullahu khairan kepada asatidzah kami, ustadz-ustadz kami, ya guru-guru kami, ya kami ucapkan rasa syukur kami dan terima kasih kami yang sebesar-besarnya. Kami tanpa guru-guru kami, ya tanpa asatidzah kami yang ada di pondok yang sampai hari ini ya, yang sampai hari ini mungkin masih berjuang dengan pondok, ya mengucapkan ribuan atau tidak bisa lagi dibahasakan bagaimana terima kasih itu ya. Ya. Intinya
ada satu hal yang saya pegang, ya tentunya setelah selesai dari ma'had, ya kita semua adalah anak-anak yang lahir dari rahim pondok kita tercinta. Maka kami selalu memasukkan ya motivasi dalam diri bahwasanya bagaimana semampu kita menjadi anak-anak yang diharapkan, ya anak-anak yang diharapkan dari eh, ibu kita yang kedua ini, Iya, ya betul. pondok kita tercinta. Sebagaimana harapan dari ibu kita di rumah, ya eh, begitu juga tentunya mungkin ya harapan ya pondok kita tercinta untuk kita semua. Maka kami ucapkan terima kasih banyak ya untuk guru-guru kami yang ada di pondok. Ya tidak ada yang memahami perjuangannya sesungguhnya tentang pondok ya selain guru-guru kita yang ada di pondok saat ini. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Ya, mungkin ucapan Ustaz Bashir mewakili Antum ucapan merasa saya juga. terwakili ya. Iya, saya juga Alhamdulillah. berterus. Oke, Sat, di Bilala Podcast ini ada namanya segmen apa? Menanggapi satu satu apa namanya ada? Satu penyampaian. atau Iya, apa? betul. Apalagi ya bahasanya saya sudah ngebleng ini sedikit. Oke. Jangan terlalu tegang. Atau saya tanya antum ini. Saya Jangan, Sat. membalikkan. Saya Saya paling jadi anti host, ya. ditanya-tanya, Sat. Makanya antum yang dijadikan host ya biar menjadi penanya yang Iya. Ya, ini menanggapi satu statement lah gitu. Masya Allah. Ya, siap. Yang pertama, bagaimana tanggapan Ustadz ketika seorang penghafal Al-Quran senang terhadap musik? Musik. Ya. Saya ketika waktu karena kita masih berhubungan dengan pondok ya. Ya. Waktu di pondok dulu memang kita nggak dilarang, tapi waktu itu justru yang saya lihat kita diberikan kesempatan untuk memilih. Apa maksudnya? Antara mau tetap dengan musik atau memang tidak mau dengan musik. Enggak, Ya. maksud saya gini, Ustaz. Apalagi penghafal Quran kan? Ya, betul. Ya, waktu itu kita merasa ya insya Allah kita semua penghafal Quran. Ya. Dan saya memilih ya, insya Allah memilih tidak menyukai musik. Walaupun ya karena salah satu alasannya saya suka atau tidak suka musik, ya saya tetap dengar musik. Ya kan? Ya. Ini juga yang selalu saya sampaikan ke adik-adik. Jadi enggak usah luangkan waktu untuk dengar musik. Karena zaman sekarang kita tidak luangkan waktu untuk musik pun kita dengar musik. Ya, Gitu di mana-mana terdengar. Ya, betul. Bahkan di HP kita ya terkadang kita bukanya ya tausiyah ya ataupun ceramah. Ya. Ya justru yang muncul adalah ya ada yang joget-joget dulu. Ya. Ya, Apalagi walhamdulillah. TikTok, Ustaz. Ya. Zaman TikTok sekarang, Ustaz. Aduh. Antum kayaknya mau ngarah ke sana ini ya. Saya berusaha untuk tidak ke sana. Ya. Ya, saya lebih memilih itu karena ketika waktu kelas 6 ya, pondok di pondok dulu itu, Ya. alhamdulillah Ustadz kita mengingatkan ya waktu itu ada Ustadz yang mengingatkan kami ya walaupun secara obrolan pribadi lah, tidak secara dengan umum secara langsung kepada teman-teman, beliau menyampaikan ya tidak bisa bertemu dua hal ini. Ya. Tidak bisa bercampur ya. Ya, seperti itu. Jadi antum menyukai musik, kemudian di sisi lain antum menghafal Al-Quran, salah satu di antaranya akan pergi. Ya, maka itu juga yang selalu saya pegang. Berusaha. Karena dari itu saya sadar ini saya tidak meluangkan waktu untuk musik saja. Ada saja musik kita dengar. Ya, akhirnya saya berusaha ya untuk tidak terlalu ya ataupun tidak meluangkan waktu untuk musik. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak
mengatakan ya langsung tidak usah dengar musik. Ya, tidak. Tapi ketika yang saya rasakan waktu di ma'had dulu ya, kita justru diberikan kesempatan untuk melihat, memilih. Ya, antum mau suka musik, ya sambil menghafal Al-Quran, khususnya ketika kita sudah pengabdian ya, mungkin sudah lebih banyak kesempatan kita mendengar musik, mungkin ada kesempatan itu, ya kan? Ataupun kegiatan-kegiatan kita mungkin banyak yang dengan musik. Tapi saya melihat justru ma'had ini tidak tidak mengekang kita, memberikan kesempatan. Ya, siapa yang memilih untuk tidak bermusik, ya silahkan, gitu kan. Siapa yang ingin, ya selagi betul-betul dalam musik yang tidak melalaikan, ya Oh, silahkan. Tapi iya, iya. yang saya pilih adalah ya tidak uh, memilih musik, ya mencintai musik. Karena ini ya salah satu nasihat dari ustadz-ustadz kita juga. Ya waktu itu beliau menyampaikan, ya enggak usahlah, ya karena ketika antum berusaha untuk menjaga Al-Quran di dalam hati antum, ya itu tidak bisa bertemu di antara dua itu. Ya, saya kira kita sudah paham juga dalilnya, hadisnya juga ada ya. Ya itu tanggapan dari antum itu. Ya ini dari saya ya, Ya, tidak boleh dijadikan ini juga. betul. Tapi kalau mau diskusi lebih ke sana, ya bolehlah nanti ada kesempatan yang lain. Oke, yang Ya, kedua, San. jangan dihabiskan. Yang kedua, antum kan dikenal dengan apa ya? Kalau imam gitu, suaranya merdu kayak kalau kita dengar. Ya, biasalah. Siapa yang bilang saya dikenal Lah, ke situ? semuanya, San. Wah, kayaknya antum mulai bumbu-bumbu lagi. Itu terus. Ya, Oke. Apakah orang yang suaranya merdu seperti katakanlah seperti Kori atau seorang merotal hmm, itu merupakan skill atau bukan? skill dari segi suara, antum fokus ke suara ya, atau bagaimana? Nada. Umumnya nada suara atau yang paling terlihat yang merdu lah kalau kedengaran. Kan ada kalau biasa imam tidak merdu biasa. Ya, ini juga penting ini karena saya dapatkan pengalaman itu juga ketika di pondok. Ya, apa? Ya, saya kita pernah punya halaqah, punya satu Grup kelompok. ya mungkin kegiatan khusus, ada beberapa orang ya dipilih ya untuk belajar namanya tilawah ya, lagam-lagam gitu. Nagom. Dulu ada ya nagom, ada ustadz yang ngajar waktu itu. Ya, saya sangat ingat. Kemudian di sisi lain ini untuk memperbaiki ininya ya, nada-nadanya. Betul. Kemudian bagus Yang saya maksud itu suaranya ya. Kemudian di sisi lain ya saya mendengarkan seorang ustadz yang nadanya biasa aja, tapi ya dari segi kaidah bacaannya, tajwidnya, kemudian makhrajnya, sifat hurufnya, kemudian ahkam tajwidnya itu betul-betul dijaga. Ya, saya justru terlarut dengan bacaan itu, walaupun biasa-biasa aja. Walaupun biasa suaranya. Jadi yang saya pelajari juga, ya, ya, dan kita lah semua pelajari mungkin ya, insyaallah. Ya, intinya dalam membaca Al-Quran itu, ya bukan nadanya. Ya, kewajiban kita adalah ya, membaca bacaan ya sesuai dengan kalau perlu ya sesuai dengan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk ada lagu-lagunya, Bonus. ada nadanya, ya itu bonus. Kalau antum tanya itu skill atau tidak, saya lihat sekarang banyak orang bisa walaupun tidak ada ininya, bisa dipelajari. Ya, maksudnya bisa dihafal tangga-tangganya ya. Ada dipelajari itu, ada ilmunya juga. Walaupun saya tidak pernah belajar itu. Tapi kalau misalnya belajar kini saat contoh ini belajar ki nagom gitu kan. Nah, suara tidak mendukung, Sas. Bagaimana itu? Jangan dipaksakan. Oke, ya. Ya, maksud saya adalah yang perlu jadi catatan untuk kita semuanya, ya jangan sampai karena kita tidak bisa
membaca Al-Qur'an dengan nagom, dengan nada-nada, kemudian kita tidak membaca Al-Qur'an. Ya, justru ya bukan itu yang menjadi tuntutan kita. Kita dituntut untuk membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang mujawwad, dengan bacaan yang baik, dengan bacaan yang Betul. menjaga ahkam tajwid, makharijul huruf dan seterusnya. Ya, itu kewajiban kita ya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Ya, yang disebutkan di sini ya kita membaca sesuai dengan ahkam tajwidnya dan seterusnya. Bukan harus dengan nadanya. Biasanya orang, tapi kan ada hadisnya juga, Ustaz, zayyinul Qur'an ya bi aswatikum. Ya, hiasi Al-Qur'an Makanya saya dengan tanya suara-suara tadi kita. tanggapan antum. Ya, saya enggak mau langsung ke sana soalnya jadinya nanti saya jadi memotivasi harus bagus suaranya atau bagus, tidak. Ya, bukan itu kemauan kita ya. Iya. Nah, jadi nanti teman-teman siapapun yang ada di pondok, untuk adik-adik atau siapapun yang sekarang ini belajar Al-Qur'an, ya bukan itu tujuan utama kita. Kalau kita ada kelebihan ke sana, ya justru ya sebenarnya yang harus paling menjaga niat itu adalah ya orang-orang yang punya kelebihan dalam segi suara, membaca Al-Qur'an dengan nada yang baik. Mungkin ya paling sering didorong imam, tapi ketika imam harus jaga niat. Ketika sebelum imam menghadap ke belakang kemudian melihat makmum, kebetulan ada Pak Haji di situ, ya zambillah jangan sampai niatnya berubah, ya tahu ada anaknya Pak Haji. Waduh. Ya salah ini. Ya, akhirnya keluarlah nada yang paling bagus. Ya, subhanallah. Ya, kita berlindung kepada Allah. Melenceng. Tapi kalau bacaannya dijaga dengan bacaannya sesuai kaidah tajwid betul-betul, saya rasa tidak perlu kita berlebih-lebih belajar untuk menjaga suara, menjaga nada dan seterusnya. Okay. Ya, karena saya pernah mau belajar itu ditegur sama Umi rahimahullah. Ya, jangan sampai belajar nada tapi tidak menjaga bacaan yang benar. Ya, akhirnya saya sudah tidak mau lagi belajar. Ya, tapi alhamdulillah ya mungkin pemberian dari Allah juga, tidak perlu belajar tapi mungkin bisalah sedikit ya. Sedikit aja. Terbukti Ya. dengan pengalaman antum kalau imam. Ya, tidak juga. Itu tergantung siapa, tergantung orang yang membahasakannya sih kayaknya. Tidak mau sekali. Oke. Saat sebelum ini segmen terakhir sebelum closing. Ada namanya tanya jawab cepat dan alasan. Ini perihal tentang apa ya? Pondok, Sat, kepondokan lah. Pondok apa pribadi? Pondok ya? Ada juga pribadi, salah berapa, 1, 2, 3 lah. Yang pribadi nggak usah lah, tutup ya. Hah? Kalau yang umum boleh lah, masya Allah, insya Allah. Oke. Yang pertama jawab cepat. Yang pertama, tahfiz atau KMI? Tahfiz. Kenapa, Sat? Ya, karena salah satu tujuan utama saya diarahkan masuk ke pondok memang waktu itu tahfiz. Ya, walaupun yang menjadi pendorong saya masuk karena ada ininya, ada persidanya ya. Waktu itu ternyata pas masuk ada KMI juga. Ya, kalau di pondok ya. Nah, tapi ala kulli hal kalau di pondok kita tercinta, tahfiz, KMI, ya harus dua-duanya lah bisa. Tapi kalau dikasih pilihan disandingkan untuk seperti memilih itu, ya tahfiz. Dan saya tidak mau bilang untuk di pondok aja. Ya, karena kita santri 77, santri Darul Huffaz. Ya, tempatnya para penghafal Al-Qur'an insyaallah. Ya, kita bawa keluar. Ya, sampai kapanpun kita insyaallah huffazul Qur'an. Ya, insyaallah. Jadi di KMI pun kan tahfiz juga. Ya, kan? maksudnya Ada tahfiznya kan? Ya, ada sih, tapi lebih ke arah. Jadi kalau saya pilih tahfiz, insyaallah KMI ikut. Iya. Yang kedua nih, Sat. Jadi ketua OSDA atau ketua angkatan, pilih yang mana? Tidak pilih apa-apa. Lah, nggak boleh, Sat. Harus di sini, Sat. Sudah aturan saya pilih atau aja. Ketua OSDA, ya saya
pernah terpilih jadi kandidat. Enggak, maksud saya yang Kalau mana? ketua angkatan, Hmm. ya saya memang tidak masuk kandidat ketua angkatan. Yang mana untuk pilih dari? Jadi kalau memang ada kesempatan, ya lebih memilih ketua angkatan dibanding ketua OSDA. Nah, kalau menurut saya lebih susah ketua angkatan saat. Ketua angkatan ya bisa lebih fleksibel. Oh. Kalau ketua OSDA, ya kita betul-betul ikut dengan struktur yang ada. Kemudian ya banyak apa namanya Banyak yang harus teguran. di ini. Ya saya pernah dapat kesempatan jadi ketua PBR. Hmm. Akhirnya dari situ dimasukkan lagi kandidat ketua OSDA. Jadi saya angkat tangan. Oke. Ya. Ada alasannya juga. Apa tuh? Ya karena saya kan antum yang tanyakan tadi Hmm. loncat kelas. Ya. Ya, saya terbebani juga dari Oh, hal itu. karena angkatan itu ya. Yang Di bawah. pertama, ya saya masih berat dengan angkatan saya yang semarhala itu ya. Oh, masih kalau seusia kelas 5 masih merasa Kami pribadi masih Oh. sangat-sangat ya berat. Kemudian Karena- yang kedua, saya jadi ketua OSDA atau PBR yang saya pimpin, yang saya harus betul-betul organisir ya, karena organisasi ya kita harus arahkan adalah bisa dibilang kakak-kakak saya. Hmm. Jadi saya tidak mau terbebani dengan itu waktu itu ya, mungkin karena saya juga belum siap ya. Tapi kalau dari segi pendidikan untuk menjadi seorang leader, pemimpin, Ya. insya Allah baik. Tapi mungkin pribadi saya dan mental saya waktu itu belum siap ya, termasuk dengan alasan-alasan tadi. Sebenarnya cuma alasan sih sebenarnya. Saya tahu sebenarnya. Zat. Oke, yang keberapa ini? Oke, selanjutnya. Pilih mutola atau nahu? Waduh, Saya pernah tanyakan ini sama teman saya yang barusan kemarin di podcast. Zat. saya pilih Mutola atau nahu? waktu di pondok atau di pondok ya? Di pondok aja Iya, ya. di pondok sih. Ya, karena maksudnya harus di pondok. perjelas ini. Di pondok, di pondok. Ya, biar antum pusing aja. Kan sebenarnya. antum kan sekarang di Libya, jadi pasti kalau di Libya nahu tuh. Enggak juga. Ya. Oh, di Waktu pondok. di pondok saya lebih senang mutola Berarti pilih mutola ini. karena saya senang hafal. Hah? Saya senang menghafal. Oh Jadi iya. mutola itu kita dulu disetor, dihafal kan? Antum enggak? Oh iya, Sep. Kalau enggak tergantung wali kelasnya, Sat. Kalau enggak berarti beda ini dah. Tergantung wali kelasnya. Enggak juga, So, wali ya. kelas 1 2 3 4 itu mau Afwan, apa? ya. Canda, maksud saya dulu suka yang hafal-hafal. Mutola itu sering kita paling senang saya hafal karena cerita, Ya. kemudian menambah kosakata memang untuk bahasa gitu kan. Alhamdulillah saya senang mutola. Nahwu tapi bisa lah dikit. Waktu itu amaliyatut tadris, Ya. saya dapat nahwu yang menjadi pembimbing nakat ya, Ya, naketnya. Ustaz Sa'ad Said. Wah, saya jadi ini leher jadi tegang ini. Tapi alhamdulillah bisa lah lewati. Tapi kalau disuruh pilih ya waktu di Mahat, ya kita kan selalu pilih Kalau yang di luar Mahat udah keluar nih apa? kan Pilih. di luar Mahat nggak ada mutola. Iya, seandainya, Sat. Ya, Seandainya. nahwu Seandainya di Libya ada mutola. kalau melihat setelah selesai dari Mahat ya Lebih membutuhkan nahu mungkin. nahwu. Saya merasa kurang dengan nahwu, sangat kurang. Tapi alhamdulillah di Mahat di Libya juga, masya Allah kita masih belajar dan saya juga masih belajar. Masya Allah. Mutola. Rata-rata mutola, Sat. Kayak hikayah Ya. gitu. Kita kan memang suka yang Saya lebih cerita-cerita. ke ini, Sas, ke dictation. Iya. Kayaknya untuk ya Ada. ngajar itu suka ambil yang bahasa Inggris. Tidak, Sat. Canda. Dictation masih ada itu ya. Imla. Ya. Nah, selanjutnya, Sat. Jadi penguji tahfiz atau syafa'i? Mana? Sudah, saya senang dua-duanya ini masalah. Lah, harus pilih salah satu, Sat. Tahfiz. Syafa'i kenapa? Kenapa enggak syafa'i? Justru syafa'i itu menyenangkan, bisa apa ya? Karena explore ke mana-mana. Ya, makanya saya bilang dua-dua ini saya senangi sebenarnya. Yang lebih Tapi apa? kalau antum tanya sandingkan antara dua ini, Ya. saya pilih tahfiz. Karena ya saya
rasakan waktu masih santri, Hmm. ya ujian tahfidz itu ya sering saya dikerjain sama ustadz juga. Ya kalau teman-teman ya ditanya santai-santai aja, kalau saya dilama-lamain, Paham, paham. bolak-balik itu sebenarnya untuk ini aja biar ustadznya senang aja Ya. ya. Nah, makanya saya juga suka menyenangkan santri kalau ujian Iya. tahfidz ya. Jadi kalau ada nama-nama Saya yang enggak dipanggil pernah ke dapat Ustaz, waktu itu. kalau ada nama-nama dipanggil ke bagian itu Lajnah? Qismul Imtihan ya, lajnah ya, biasa juga ada dari saya. Tapi insya Allah ya ala kulli hal motivasi lah ya. Tapi kalau ditanya Syafahi enggak suka Ustaz? Tapi Suka insya Allah. Ustaz dapat nggak ini masa-masa ketika yang simaan tidak ikut ujian, Yang simaan yang simaan Al-Qur'an target mencapai target pada waktu itu tidak diikutkan dalam ujian Al-Qur'an? kayaknya saya nggak dapat. Oh, saya Ya, dapat. saya waktu itu sudah jadi pengabdian waktu itu. Oh. Bahkan udah jadi panitia ujian. Ya. Oh iya, Ya, kami betul. udah jadi Iya, iya. panitia ujian waktu itu. Oke lah. Selanjutnya, pilih lentu atau gonam-gonam. Nah ini Waduh, susah lagi ini ya. masih aja nih, Subhanallah. lentu atau gonam-gonam yang mana tersuka Ini Sat? Pertanyaan antum kok yang Lah sama-sama. justru Harusnya yang beda justru jauh-jauh ya. kalau beda-beda Mas. Lentu dan gonam-gonam ini kalau ingat hangat-hangatnya di waktu subuh. Ya. Masya Allah. Berarti lebih dominan ke lentu. Enggak, lentu dan gonam-gonam. Lah. Ya. Subuh bukannya lentu. Ya, kalau gonam-gonam kan ada juga dulu itu. Oh. Ada ke rumah Ustaz tuh, nah. Ya. Jadi pilih lentu kayak. Lentu. Sekarang rindu lentu ya. Ya, rindu. Kenapa gonam-gonam tidak dipilih? Ya kalau lentu bisa dijadikan Kalau idam kayaknya. kalau Apa? antum adakan dua-duanya ini di hadapan saya, lentu dan gonam-gonam, antum tanya saya pilih mana, saya pilih lentu, saya makan lentu, setelah itu saya makan gonam-gonam. Lah, boleh lah. nggak bisa Oke, oke, diganti-ganti ya. Ini salah satu teman berjuang ya. Ya, makanan Nah, apa? pokoknya kan sebut lentu, sebut gonam-gonam, banyak yang muncul di pikiran kita. Ya, saya rasa yang masih dapat ya. Yang tidak dapat mungkin sekarang udah bertanya apa itu gonam-gonam, apa itu lentu. Karena saya dengar-dengar udah nggak ada ya. Masih ada belum? Sudah tidak ada. Oh. Ya. Kalau pilih lentu sama McD, pizza. Lentu. Wes, masya Allah, tepuk tangan teman-teman. Iya, betul. Kalau pizza dan apa yang lain-lain itu ya. Sedikit historinya bagi kita ya. Wah, kita lebih ke histori ya Sat. Betul. Nah, Harus. di luar dari kepondokan ini Sat. Sini satu mungkin. Satu lagi satu. Satu lembar buat saya tanya antum ya. Wah, ndak bawa Sat. Jalan-jalan study tour bersama teman-teman. Tapi 3 hari. Atau libur panjang. Mana? Libur panjangnya apa keterangannya? Itu aja libur panjang. Iya, dikasih libur panjang kayak 2 minggu gitu. Tadi tur. Suruh Hah? Tadi tur. libur pulang ke rumah Sat. Tadi tur. Namanya juga study kan? Belajar sambil tur. Lah justru anak-anak sekarang mungkin lebih pilih ini. Nggak tahu dah. Kan antum tanya saya. Ya. Ya, maka kami Makanya dengan saya jawaban bertanya kenapa pribadi- berbeda nih? Ya, waktu itu saya rasakan ya apa namanya? Kebersamaannya itu study tour itu, Masya Allah. Iya. Ya, karena mungkin antum study tournya kemana? Makassar Pak. Makassar ya. Kalau kami ke Toraja. Kan itu kayaknya terakhir itu. Ada beberapa ada angkatan sebelum kami, tapi mungkin kami yang terakhir, soalnya menyiksa memang. Tapi indah kenangannya, Masya Allah, luar biasa. Yang terakhir. Terakhir, alhamdulillah. Waduh, ini udah pantas ditanyakan ini. Karena sudah menikah antum. Menikah dulu atau mapan dulu? Menikah dulu. Alasannya, walaupun sudah kita tahu antum sudah Alasannya saya, alhamdulillah masih hidup. mungkin Ini ada. justru kayaknya saya yang akan nembak ke antum nih. Enggak, Sat. Saya melempar ke kamera aja ke penonton, jangan ke saya. Maksudnya, Baik. kenapa ada mungkin kenapa bisa memilih untuk lebih menikah dulu? Tidak menunggu bukan tidak menunggu mapan, tapi menikah dulu. Menikah dulu sambil
proses mapan. Ya. Atau mapan dulu baru menikah. Tapi dua-duanya antum ini. Saya menikah dulu. Hmm. Ya, karena kalau mapan entah kapan mapannya. Ya. Masih abu-abu. Kemudian kalau untuk kita, ya kita yang tahu pribadi kita masing-masing. Kalau dengan kejombloan itu nggak apa-apa ya. Nanti kalau mau ditit nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, Ustaz. Iya, Justru tapi ada podcaster sebelum antum lebih barbar lagi, Ustaz. oh toib, ya berarti nggak apa-apa saya nggak usah barbar kalau ya kalau kejombloan itu ternyata kesendirian itu ternyata membuat kita sudah tidak aman dari fitnah, ya saya lebih memilih untuk segera menikah. Saran ya. Karena salah satu cara ya saya rasakannya untuk menjaga hafalan, ya khususnya karena kita semua penghafal Al-Quran insyaallah alumni pondok dan teman-teman sekarang yang masih berjuang di pondok, ya kita sendiri dan kita masing-masing tahu itu diri kita ya. Ketika itu waktu ada teman, Ustadz saya masih umur sekian, kira-kira saya nikah atau waktu itu pertanyaannya nikah dulu atau kuliah dulu. Saya kalau ditanya seperti itu selalu bilang nikah dulu. Tapi saya kembalikan ke orangnya gitu kan. Ya, ala kulli hal, ya saya ketika selesai di ma'had, ya pulang dari selesai pengabdian di rumah, itu belum selesai malah umur 19 tahun lah. Ya udah ada pertanyaan-pertanyaan dari abah, dari keluarga. Karena memang di keluarga termasuk abah itu beliau menikahnya umur 19 tahun. Nikah muda. Ya. Jadi ketika saya sampai ke umur itu, beliau udah bertanya, ya udah mau nikah. Ya waktu itu seandainya maksudnya kalau saya bisa saja sebelum ke Jakarta ini mengatakan iya, mungkin saya menikah sebelum ke Jakarta. Tapi menolak dulu waktu itu ya. Waktu itu ada pertimbangan. Oh. Saya selalu dengar kehidupan di Jakarta itu beda kan. Ya, jadi saya ingin ya ke sana dulu. Ya. Tahu keadaan. Paham. Kalau sudah ada kesempatan iya lanjut. Ya, alhamdulillah di umur 22 tahun. Saya justru merasa terlambat itu. Ya. Berapa umur antum sekarang? 24. Oh, Masya Allah. Tidak apa-apa, menang sedikit 2 tahun dari waktu itu. Ya, 22 tahun waktu itu mustawa salis i'dad lip ya. Jadi mustawa 3 lip ya. Alhamdulillah ketemu dengan jodohnya, dipermudah, alhamdulillah nikah. Disebut mapan waktu itu? Tentu tidak mapan, jauh dari kalimat mapan ya. Tapi alhamdulillah ya saya merasakan, dan semua asatidzah yang sudah menikah muda pasti tahu, merasakan ya dengan menikah tidak miskin insyaallah. Ya justru ya sendiri berjuang untuk mapan, ya mungkin ada yang merasa indah karena menikmati. Tapi coba bagaimana kalau sudah berdua, ya sudah ada yang nemenin, ada yang support, ada yang mendoakan, ya tentu lebih dinikmati lagi Masya Allah. Ya insyaallah kabari besok kalau ke KUA ya. Dengar teman-teman, itu renungan buat kita semua. Jangan ya gitulah. Oke? Ada pesan-pesan buat kami lah, untuk terkhusus untuk saya atau teman-teman yang ada di dalam segi apa ini, pesan-pesannya umum saja ya, umum. Yang ingin kami pesankan tentunya untuk diri kami pribadi tentunya, dan mudah-mudahan bisa untuk jadi ada faedah dan manfaat terhadap teman-teman, karena kita tahu tazkir ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling memperingati insyaallah ada manfaat untuk seorang mukmin. Maka pesan kami untuk diri kami pribadi dan teman-teman, ya, adik-adik semuanya, ya ketika kita di ma'had, ya khususnya kita berada di ma'had tahfizul Quran, ya dalam hal ini juga mungkin pondok kita tercinta Ma'had Darul Hufadz, adik-adik kami, teman-teman dan semuanya, ya di sana kita penuh dengan perjuangan.
penuh dengan pengorbanan dan mujahadah yang luar biasa. Maka kita tidak ingin mujahadah itu selesai di sana saja. Ya, kita lanjutkan perjuangan ini dimanapun kita berada. Ya, bagaimana perjuangan-perjuangan yang kita hadapi di ma'had ini, di pondok ini, betul-betul menjadi bekal untuk perjuangan-perjuangan berikutnya. Kemudian, ya pesan kami untuk adik-adik, ya karena ini yang kami rasakan dan kami lihat juga dari teman-teman, adik-adik semuanya, selesai dari pondok, keluar dari pondok, ya usahakan cari lingkungan, cari tempat, atau kalau tidak bisa ciptakan suasana untuk bisa tetap bersama Al-Quran. Ya, karena ya inilah tujuan kita selama bertahun-tahun di pondok. Jadi ada pesan dari Ustazuna, ya Ustaz Sa'ad Sa'id hafizahullah, ya jangan jadi seperti bebek. Ya kata beliau, ya bebek itu atau angsa sejenisnya, ya kalau disimpan di tempat yang paling bagus, ya yang paling indah, bahkan di istana yang paling megah dan bersih bagaimanapun, ketika dilepas kemana tempatnya? Ya, kecomberan. Ya, mencari tempat-tempat yang kotor. Ya, jadi kita harus menempatkan diri kita. Ya, maka mudah-mudahan ya insya Allah Allah menjaga kita semua. Tidak boleh kita berpuas diri dan berbangga diri, atau bahkan ada yang menutupi diri. Ya, ada yang berbangga dengan selesainya dengan di pondok. Kemudian ada juga yang terkadang menutupi dirinya alumni pondok. Ini juga mudah-mudahan tidak seperti itu. Justru kita ingin menjaga ya diri kita dengan lingkungan-lingkungan yang ada. Ya, makanya kalau ada adik-adik kami yang bertanya ketika kami dulu diamanahkan pendidikan santri baru, ya kami ingatkan ya bagaimanapun nanti kalau selesai di ma'had, cari tempat, cari pondok atau cari apa saja yang bisa membuat antum, mengkondisikan antum tetap terjaga. Ya mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ada satu moto juga yang selalu kami dengar ya, dan kami juga jadikan moto untuk adik-adik kami ketika dulu jadi wali kelas. Ya bersama Allah tiada yang mustahil, dengan Al-Quran insya Allah kita pasti bisa. Ya, ini juga menjadi pegangan kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah tidak ada yang mustahil kalau bersama Allah, dan dengan Al-Quran insya Allah akan menjadi wasilah kemudahan-kemudahan yang kita hadapi dan kita cita-citakan insya Allah biiznillah ta'ala. Mungkin ini sedikit tidak menggurui, ya tidak merasa lebih baik. Ya. Kemudian teman-teman lihat saya pakai peci, ini bukan alamah atau ciri kesalehan saya, tidak. Baru cukur beliau. Waliyazubillah la. Ya, tidak. Ya, yazabillah. Ini bukan alamat kesalehan saya kemudian pakai baju begini. Ya, bukan alamat atau ciri kesalehan saya, tidak. Kita semua adalah generasi-generasi yang terus belajar, ya termasuk terus memperbaiki diri. Ya, tidak ada kesucian dalam diri kita. Kita selalu berusaha merasa kurang, kemudian terus merasa belajar, ya, dan insya Allah Allah mudah-mudahan memudahkan kita, memberikan kita taufik dan inayah insya Allah. Jazakumullahu khairan. Amin. Oke lah teman-teman, begitu banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari Ustadz kita, Ustadz Mubashir. Dan jangan lupa buat penonton Bilala Podcast untuk selalu mensupport channel Mimbar 77 dengan cara like, comment, and subscribe. Masya Allah. Oke. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.